Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kalian hari ini akan pelajari materi sistem pencernaan manusia. Apa yang terjadi pada makanan yang kita makan? Yuk kita belajar sistem pencernaan manusia. Pencernaan adalah mencerna makanan yang kita makan yang bentuknya besar, bentuk lebih halus, sederhana, serap sari makanannya. Makanan yang sudah dicerna telah diubah menjadi makanan dalam bentuk yang lebih halus sehingga mudah diserap oleh pembuluh darah. Oleh pembuluh darah, sari makanan tersebut diedarkan ke seluruh bagian tubuh. Susunan alat pencernaan terdiri dari organ-organ pencernaan manusia, yaitu rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selain organ-organ tersebut, masih ada organ lain yang membantu dalam proses pencernaan. Organ-organ tersebut adalah gigi, lidah, kelenjar ludah, empedu, dan pankreas. Alat pencernaan makanan pada tubuh kita bertugas untuk 1. Menghancurkan makanan menjadi bentuk yang halus. 2. Menyerap zat-zat makanan yang larut sehingga masuk ke dalam darah. Dan yang ketiga adalah mengeluarkan dari tubuh zat-zat yang tidak dapat dicerna. Organ yang pertama adalah mulut. Mulut di sini adalah pertama kali makanan masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan air ludah atau air liur. Yang pertama adalah gigi. Gigi berguna untuk mengunyah dan menghaluskan makanan secara mekanis. Makanan yang berserat dan keras harus dikunyah lebih lama. Makanan yang belum dihalus tidak baik untuk ditelan karena sulit dicerna oleh perut. Sebaiknya kita mengunyah makanan sebanyak 20-30 kali. Jenis-jenis gigi adalah jenis gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri permukaannya seperti kapak dan berguna untuk memotong makanan. Kalau gigi taring permukaannya runcing seperti ujung tombak dan berguna untuk merobek makanan. Dan yang ketiga adalah gigi geraham. Permukaannya lebar, bergelombang, dan berguna untuk mengunyah makanan. Selain dikunyah oleh gigi, penyerapan makanan di rongga mulut dibantu oleh enzim amilase atau petialin, berfungsi untuk mengubah amilum karbohidrat menjadi maltosa atau monosakarida, sehingga makanan yang kita makan akan terasa manis. Organ yang kedua adalah kerongkongan. Makanan masuk ke kerongkongan setelah dikunyah di mulut. Kerongkongan adalah bagian saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan menyerupai tabung yang memiliki panjang sekitar 20 cm dan lebar 2 cm. Kerongkongan terletak di dalam leher dan berada di belakang tenggorokan. Di belakang rongga mulut terdapat benjolan sebesar jari yang tergantung pada langit-langit yang disebut uvula. Pada saat kita menelan makanan atau minuman, tonjolan ini akan menutup lubang hidung. Jika kamu minum sambil tertawa, kemungkinan tonjolan tersebut tidak menutup lubang hidung, sehingga air yang kita minum akan masuk ke dalam hidung. Pada ujung kerongkongan terdapat tekak atau faring yang merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan dan rongga mulut ke kerongkongan. Fungsi tekak sebagai saluran yang mengatur masuknya makanan ke kerongkongan menuju lambung dan masuknya udara ke tenggorokan menuju paru-paru. Makanan dari kerongkongan menuju lambung karena adanya gerak peristaltik pada 2/3 bagian bawah kerongkongan. Garis peristaltik adalah gerak mendorong makanan dari kerongkongan ke lambung. Organ adalah lambung. Setelah melewati kerongkongan, makanan akan masuk ke lambung dan akan berada di dalamnya selama 2-5 jam. Lambung berbentuk seperti kantung dan bersifat lentur sehingga akan menggembung jika terisi oleh makanan. Lambung manusia dewasa dapat menampung kurang lebih 1,5 liter makanan. Lambung memiliki 2 katup. Katup atas berfungsi untuk menjaga agar makanan tidak
kembali ke kerongkongan kecuali pada saat muntah, sehingga katup bawah berfungsi untuk mengatur masuknya bubur makanan ke usus 12 jari. Pada lambung ini, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan makanan secara mekanik adalah dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi melakukan gerakan meremas atau menggiling makanan sehingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur makanan. Dan yang kedua adalah pencernaan makanan secara kimiawi. Pencernaan ini secara kimiawi pada lambung dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Getah lambung terdiri dari 1. Asam klorida atau HCl berfungsi membunuh bibit-bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Yang kedua adalah enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Dan yang ketiga adalah enzim renin berfungsi mengumpalkan protein susu menjadi kasein atau dengan bantuan kalsium. Organ yang keempat adalah usus halus. Usus halus merupakan usus yang terpanjang dari saluran pencernaan makanan. Panjangnya mencapai 6 meter yang terdiri dari usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Fungsi usus 12 jari menerima makanan dengan getah pankreas dan empedu. Usus 12 jari terdapat getah pankreas yang mengandung enzim-enzim pencernaan seperti 1. Enzim amilase berfungsi mengubah amilo menjadi maltosa atau monosakarida, dan yang kedua adalah enzim tripsin mengubah peptid menjadi amino. Enzim yang ketiga adalah enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Dan yang kedua adalah usus kosong. Enzim-enzim pencernaan ada dalam usus kosong, yaitu enzim maltase berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa, dan kedua adalah enzim sukrose berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, dan yang ketiga adalah enzim laktase berfungsi mengubah laktosa menjadi galaktosa. Dan yang ketiga adalah enzim penyerapan yang dimana tugasnya adalah menyerap sari makanan yang dilakukan oleh jonjot usus. Organ yang kelima adalah usus besar. Usus besar merupakan kelanjutan dari usus halus. Usus besar terdiri atas usus besar naik, usus besar melintang, dan usus besar turun. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan garam-garam mineral. Bagian usus besar naik memiliki umbai cacing, muara pelepasan terdiri dari dubur dan kanal anus. Dalam usus besar, ampas makanan yang telah dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli dan telah berbentuk kotoran atau tinja atau feses terlebih dahulu masuk ke rektum yang terdapat pada ujung besar. Rektum memiliki otot polos yang apabila rektum terisi ampas makanan dan otot berkontraksi, maka akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Organ pencernaan yang keenam adalah anus. Anus merupakan lubang akhir dari seluruh saluran pencernaan makanan. Pada anus tidak terjadi penyerapan sari makanan. Kotoran yang disalurkan dari usus langsung dibuang. Itulah merupakan dari keenam organ pencernaan manusia yang dilewati dari yang pertama sampai dari yang terakhir. Dan dilanjutkan sekarang adalah terkait dengan gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan yang pertama yaitu adalah diari, dan yang kedua adalah mah, ketiga radang usus buntu, keempat tifus, dan yang kelima adalah sembelit. Yang pertama adalah diari. Diari disebabkan oleh virus, bakteri, atau protozoa yang mengganggu usus. Akibatnya kemampuan menyerap cairan sisa pencernaan makanan menjadi berkurang dan jumlah air di dalam usus menjadi bertambah sehingga tinja menjadi cair. Yang kedua adalah mah. Mah adalah penyakit yang mengganggu lambung dan usus 12 jari. Lambung terasa perih dan mual. Penyakit ini timbul karena adanya produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Yang ketiga adalah radang usus buntu. Rasa nyeri di daerah ulu hati dan beralih ke daerah perut kanan bawah. Hal ini disebabkan oleh peradangan pada appendix atau usus buntu. Penyebabnya adalah penyumbatan appendix oleh tinja yang mengeras atau biji buah-buahan yang sulit dicerna. Radang usus buntu dapat menimbulkan pembengkakan, pembusukan, bahkan pecahnya usus buntu. Yang keempat adalah tifus.
Tifus adalah suatu penyakit peradangan pada usus. Penyakit ini dapat menular dengan cepat. Tifus timbul akibat kebersihan makanan dan minuman tidak terjaga dengan benar. Yang kelima, yang terakhir adalah sembelit. Sembelit atau susah buang air besar disebabkan oleh berkurangnya gerak peristaltik usus besar. Hal ini menyebabkan cairan yang dikandung tinja diserap terlalu banyak oleh dinding usus. Akibatnya, tinja menjadi kering dan keras, sehingga sukar untuk dikeluarkan. Buang air besar menjadi sulit dan sakit. Salah satu penyebab sembelit adalah kebiasaan kurang mengonsumsi makanan berserat. Serat makanan sangat membantu penyerapan air di usus besar. Demikian pembelajaran kita terkait dengan sistem pencernaan manusia. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Semoga dengan apa yang disampaikan pada hari ini kalian mendapatkan ilmu serta pemahaman terkait dengan sistem pencernaan manusia. Semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.